Selalu berada di 3 teratas klasemen dalam 5 kali pemilu dan menjadi pemenang pemilu 2 kali berturut-turut di 2 pemilu terakhir, 2014 dan 2019. Jelas PDIP bukan partai kaleng-kaleng. Dan Ibu Megawati memang sosok pengendali partai banteng paling hebat. Terbukti udah 20 tahun lebih PDIP dipimpin oleh beliau. Phil Jackson aja, pelatih terbaik Chicago Bulls, klub basket yang pakai logo banteng juga, cuma bertahan 9 tahun loh. Ini 20 tahun. PDIP bahkan jadi satu-satunya partai yang bisa majuin calon presiden sendirian tanpa harus koalisi dengan partai lain. Solo player garis keras, nggak butuh mabar. Tapi saat ini partai overpower ini juga lagi di tengah kebuntuan, lagi dilema, galau untuk memutuskan mau mengusung siapa buat maju Pilpres di 2024 nanti. Di satu sisi ada Pak Ganjar, salah satu kader favorit kalangan bawah yang juga terkenal. Di sisi lain ada Mbak Puan, anak tersayang yang juga ingin mengepakkan sayap kebinekaannya menuju kursi presiden. Isu adanya perpecahan dalam internal partai pun mulai tersebar karena adanya beda dukungan. Dan konflik internal ini bahaya loh. Kita semua tahu kerajaan Majapahit yang segede itu aja bisa runtuh juga karena ada konflik internal. Bu Mega pasti lagi galau juga nih. Kalau majuin Ganjar, ntar anak tersayang sedih, ngambek. Kita kan nggak tahu. Bisa aja ntar malah muncul partai baru, PDI Perubahan atau PDI Perjuangan 2, PDI Perjuangan 2S, PDI Perjuangan 2S Pro. Kan kita nggak tahu. Nah, di sisi lain kalau majuin Mbak Puan, Bu Mega juga pasti khawatir karena bakal kehilangan sebagian pendukungnya. Apalagi kalau sampai kehilangan sosok Pak Ganjarnya. Ya, bisa jadi kan? Mau nggak mau, Bu Mega mengajukan dirinya sendiri untuk jadi capres. Gimana? Kaget? Justru dengan ini konflik internal bakal beres. Apalagi kalau kita bicara soal pemimpin yang berpengalaman. Bu Mega akan jadi satu-satunya calon yang punya pengalaman jadi presiden. Jadi pikir apa lagi, secara undang-undang Bu Mega baru sekali loh jadi presiden, otomatis bisa nyalon lagi. Kalau dari segi tiket partai ya partainya aja digenggam sama beliau. Udah modal yang paripurna banget tuh buat majuin diri. Kalau ngomongin prestasi zaman Bu Mega jadi presiden pasca pemulihan krisis dulu, cuma dalam waktu 3 tahun Doi bisa ngurangin angka kemiskinan dari 18% jadi 16%. Inflasi dari 13% bisa ditekan jadi 6% dan di era beliau juga terjadi penerimaan pajak yang surplus. Untuk bagian yang ini, faktanya sampai sekarang nggak ada satupun presiden yang bisa mengulang pencapaian Bu Mega di bagian yang ini. Dan satu lagi, kalian tahu nggak kalau KPK yang ditakuti oleh banyak koruptor itu siapa dulu yang ngebentuknya? Ya ini, Ibu Megawati. Jadi kalau Bu Mega yang maju capres, worth it sih buat PDIP karena akan mengakhiri benturan antara Ganjar versus Puan. Bu Mega bisa memberi contoh kepemimpinan kepada 2 orang kesayangannya ini. Pak Ganjar bisa belajar dan membuktikan diri sukses ngurusin Jawa Tengah dulu. Dan Mbak Puan bisa belajar kepemimpinan dari sang ibunda. Dan kapan lagi kita punya pemimpin perempuan kompeten dari hasil pemilu murni? Ya sekarang inilah.